Bener sih Esme. Tadi pada saat membawa nama timnas Indonesia di ISL Qualifier itu ada referensi juga untuk Joe bermain dengan Hanzonya. Tapi pertanyaan lagi-lagi nih untuk RRQ, siapakah yang akan menjadi follow up? Ternyata langsung membawa dan bahkan untuk Haritnya, Nevin. FC nggak mau. Wah, jelas ya, karena setiap shield bisa dimakan dengan cukup baik oleh Esmeralda. Tapi ada kombinasi juga yang nanti bisa muncul bersamaan dengan seorang Yves. Tinggal satu pilihan terakhir dari tim Liquid ID untuk melengkapi power yang udah mereka bawakan di area jungle-nya. Ini sebenarnya kalau misalnya pengen ambil ke arah yang beda lagi, masih tadi ya ada. Nggak mati nih sih komennya bener. Iya. Secara output damage, Anjir langsung dibalikin pakai Xbox, curang banget. Mending tadi di ban aja ya. yang akan menjadi pilihan utama dari tim Liquid ID. Curang, Terus cok. yang sangat Tapi Esme kalau yang mainnya pinter nggak bakalan bisa di counter Xbox. Ya sangat solid ya, tapi memang sangat terbaca juga sebenarnya. Kayak ya, pilihan terakhir untuk berpartner dengan Matilda ya besar kemungkinan kita akan melihat Xbox, dan ya Xbox adalah salah satu yang cukup solid karena bisa punya last insanity untuk berduel nanti dengan Adore. Fredinnya kasihan sih kena Tapi Xbox sebenarnya, Esmeralda tapi ini sangat gampang sangat dipecahin sih jawab, sebenarnya. begitu banyak hero-hero yang pegang Kalau early gamenya nggak kenyang si kayak Xboxnya. dari Matilda yang bisa bergerak Pusanan atau shield, kiri, dari RRQ, Harit RRQ. juga, atau bahkan obvious nanti dari landing phase. Juga Purify juga ya Ul. Yes, karena kita akan melihat bagaimana ini match point sebenarnya untuk RRQ Deket Hoshi. siku apa? Mampukah Ini. tim Liquid berhasil untuk bisa mendapatkan setidaknya satu kemenangan terlebih dahulu dan merubah sebuah hal yang sedang mereka hadapi, lose streak di klasemen untuk sementara, dan kita akan Purify 3 orang. untuk menyaksikan game Takut yang coba kedua kali ya. hari ini. Let's go to the land of doubt. Tapi Xbox bisa dibanting kalah ya guys. Untuk game yang kedua dengan 1 poin Di bawah jauh yang maksudnya. dipegang oleh RRQ. Dan kita juga akan melihat bagaimana performance dari setiap side lane-nya. Karena dengan hadirnya Esmeralda, kalau misalnya Res bisa cukup sustain atau stabil di arah early game, dia bisa makan banyak banget. Dia bisa makan Infobuyus ya, dia bisa Dapat makan komang juga nih. ke arah, Esme gampang ngambil komang. Harit di tangan Tapi nggak, Kabuki. dia mau Tapi ya dengan jungle. syarat mereka bisa ke ijo. menangin tim Anak fight yang Beleric. akan mereka ciptakan. Karena dengan hadirnya Kalea tanpa burst Cepet banget ya. damage, kita udah tahu jawabannya. Ya mereka harus sabar, mereka harus tunggu sampai Iritelnya bisa memberikan power. Gue lebih DPS suka lawan ke arah musuh yang menjadi nggak punya overall. CC guys daripada yang pakai Jangan healer. lupa nih ya, dengan 3 Purify juga yang dibawakan dengan tim Liquid ID. Yang percaya Kalau ini ada Xbox cuma yang bisa ditarik irritail. masuk ke dalam reload manipulation, Xbox yang udah jadi atau enggak nih? Kalau Xbox-nya belum jadi, Esme juga bisa percaya nama kita YF. bisa menghindar nanti. Fradin juga bisa kalau belum jadi ya. Lihat dari Cuman emblem kalau set udah yang masih jadi, tetap sama, berarti untuk susah. Esmeralda dengan emblem Irritail juga susah kalau udah jadi Xbox-nya. dengan tim juga. Soal Irritail harus pakai ulti pecahinnya. Masa Irritail harus pecahinnya pakai ulti? Kan enggak. Ntar dia perang susah. Oleh tim Liquid ID ada fokus bersama dengan Xbox. Yep. Tapi pergerakan sudah mulai terlihat menuju ke arah top Zunes lane. dapat pasnya tuh. Alex sudah tidak terlalu Purify banyak pasnya. terkena di dalam tanduk Udah mereka. ulti juga Namun Xbox-nya. saat ini diledakan untuk melarikan diri dari Joe. Tidak ada lagi hal yang Di diinginkan cancel, oleh cancel, Arar. cancel. Sisanya mencoba untuk berpihak, Cancel. tapi Ih sekarat tidak semua anjir, kesel banget gue liatnya. Muncul keberadaan dari HP yang dimiliki, tapi recall-nya sepertinya sudah mulai diganggu. Nggak cancel. Cancel dikit lagi enak banget tuh Turtle. Iya, Deheskia masih Tapi udah free juga sih Turtle-nya. Gara-gara dia maksa tadi dia ulti Xbox-nya. Tapi di sisi lain, Partnya juga nggak ada Puri. recall-nya sudah mulai terlihat free untuk RRQ harusnya, karena melihat Free Joe Turtle. yang Fredin sudah seneng tidak banget guys layak kalau udah dapat lagi first dari Turtle. Raga Armor. Tinggal nyari snowball dari Turtle ini aja nih, RRQ. Berhasil di-secure oleh RRQ setelah perjuangan Langsung panjang ajak yang perang mereka pakai buff ciptakan. Turtle. 4 pemain yang berhasil mereka pressure dan rotasinya bisa dibilang sangat berhasil dari RRQ untuk sejauh ini. Dan ada banyak target ya buat sekarang ketika mereka Soalnya memegang selagi ada beberapa buff Turtle tuh SSX strong banget dia. Turtle yang pertama. Langsung ajak perang Mereka aja. juga bisa Tuh dibanting mulai tuh Xbox-nya. area river. Tsunami Flame terlihat. Segera kita strike lagi dan ternyata Last Insanity harus Itu dikeluarkan. dia yang saya bilang, dibanting kan Xbox-nya kan. Harusnya akan terkena first blood yang diamankan oleh Zunesh kali ini. Ya, sebuah eksperimen ketika Joe menggunakan Fighter Jungle sepertinya masih belum berhasil. Iya, untuk Fredin menjadi kalau menang di awal nggak bisa bahkan mati. Susah kemudian banget kita nggak bisa bunuh dia. berserang dengan Apalagi dapat terlalu Turtle bebas. terus. Perbedaan level soalnya udah mulai terasa juga Om antara kedua belah jungler. Mungkin levelnya iya sih, tapi ini lebih ke keberanian Indok juga ya, karena kita melihat Tidal Strike atau bahkan dengan Tsunami Slam-nya langsung menargetkan. Ini menujunya ke si
Joe sendiri. Karena Joe memang untuk di early game selama belum punya Immortal atau mungkin dengan World X ini tidak akan aman ya, karena Viraka Armor begitu pecah. Dia tidak akan punya battle spell untuk bisa melindungi dirinya karena baunya Retribution. Itu bukan flicker seperti kalau memang Xbox-nya bermain di EXP lane. Dibanting lagi nih sama Clea. Sekarang buat RRQ dari early game lagi nih. Diincer terus dia. Cuman mati. Gak apa tuker Ridok masalah. Itu masih ada Barudak juga tahu. Waduh, kok Barudaknya nggak sakit ya? Tapi Esme banyak, Esme kenyang sih sama YP. Esme kenyang nggak apa-apa, nggak apa. Esme sama YP kenyang. Nggak apa-apa, bagus. Bagus itu perang. Oh, aman-aman dia pakai sepatu resist kayaknya si Rins. Masih cukup tenang untuk tidak mengeluarkan flickernya. Wah, ini pukulan bunuh cukup berbahaya loh, karena area turtle juga baru Esme bisa berjoget-joget di sini guys. Membuat dari RRQ harus sedikit sabar, tapi ini sudah kembali dengan Esme. Tuh sekali di slab Esme lihat. Bisa kan Esme pecahin? Esme itu sakit. Kalau pukulin Xbox. Benar-benar dipegang dan bahkan Flicker. tidak membuat dirinya Oh, sprint. lagi dikejar terus. Ya, tanggung banget punya dari tadi anjir kalau mau dibunuh. Betul-betul di depan inner. Tadi kayak ragu-ragu bunuh kan, bunuh. Berdiri, tapi itu adalah beli waktu yang cukup baik di mana Zunash itu lain men-secure ke arah dari Soalnya Esme itu damage-nya hybrid dia, physical magic. Campur dia dua. Kanannya yang physical ya, kanan yang physical, kirinya magic atau kebalikannya nggak tahu dah gue. Udah jarang main Esme. Karena seorang Jong. Dan sekarang dengan keunggulan yang udah makin jauh, audience prediction juga diangkat. Oh, sepatu mana Rinsa? Ganking ke area Sultan mungkin udah mulai bisa dilakukan. Enggak, memang nggak, berarti rasanya nggak sakit. Hampir saja, tapi Kabuki masih cukup aman. Tidak terlalu terburu-buru juga untuk men-trigger ke arah satu buah Purify karena mengetahui Idok nggak siap juga untuk langsung memberikan tsunami step dengan adanya follow-up Kenapa yang Esme pakai masih physical? di arah Biar belakang. dia menang landing lawan Poweus. 2600 gold lead yang dipegang oleh Hierarchy Hoshi Om. Dibanting. Purify udah puri. Mundur. Alih. Oh, lari mundur. Kali ini masih punya Purify dan Pecahin. Idok Nah. Jibak dan last insanity diledakkan oleh Jota. Pokoknya bakal mati tuh, Mazunes. Yang belakangnya diratain nama Toy. Pintar sih targetingnya. Si Toy-nya ngecokin Xbox dulu. So, Xbox udah pasti mati. Dia nembakin yang lain. Sebuah team fight yang lagi-lagi tanpa rencana berhasil dilakukan. Nice targeting by Toy di situ ya guys ya. Dan sekarang ada auto. Soalnya dia udah tahu Xbox-nya udah pasti mati, nggak kalian bisa kabur. Yang akan sangat diincar oleh para pemain RRQ demi bisa memperluas jalur invasi mereka. Tapi sejauh ini Om, apa yang harus dilakukan oleh tim Liquid ID? Ya, menurut gue mereka harus sedikit lebih sabar ya. Mungkin terutama untuk Joe juga, karena setiap kali ada Joe di barisan depan, Idok ini nggak segan-segan sama sekali, langsung tsunami slam juga. Dan tsunami slamnya sebenarnya ini lebih ke memancing. Ya, harus diberi Harits. Dilakukan oleh tim Liquid ID. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Harits soalnya retailnya tajir. Dan kalau kita lihat Harits dari meninggal kan player kena player retail. juga. Ya, ketika ada yang diangkat satu, tim fight langsung di-initiate oleh tim Liquid ID, dan ketika semuanya maju ke depan, ingat ya. Ini Xbox untung tanpa dia RRQ ulti duluan anjir. tidak akan bisa kabur kemana-mana, dan semuanya terperangkap dengan real world manipulation juga yang dibuka oleh Rins. Jadi itu adalah Aku akhirnya dapat kerja, selamat. Semoga betah. Dari circle yang sudah mulai terlihat ya. Feeder Ice Track yang tidak menjangkau pemain-pemain dari RRQ Hoshi Di yang ulti. sedang memegang kendali Purify, circle-nya. Farsa. Terlihat satu buah Purify kembali tertrigger dari Yeskiel. Wings by Wings memang menyelamatkan diri, tapi Perfect Turtle Ini nggak mungkin bisa diamankan oleh tercomeback sih. RRQ Hoshi. Jamin Ya, dan 100%. jujur bagaimana damage persen dari seharusnya Rins nggak bisa ini ke udah comeback. mulai kelihatan. Itu sakit banget. Harusnya ya. Skill, tadi sempat merupakan Soalnya SW-nya udah jadi banget. Dan sekarang Haritnya dengan nggak bisa Lightning apa-apa tuh. akan melengkapi lagi ya output dari seorang Riz. Melihat bagaimana dari tim Liquid ID yang udah mulai terpressure, ada harapan dari segi Parshanya. Memang masih akan ada Feather Ice Strike, area of effect yang lumayan besar. Tapi sepertinya mereka udah harus mulai bermain secara kesatuan. Bermain dengan tim Serius fight gua? power dan tarik ulur karena mereka bawa mati Xbox-nya dan juga seperti nggak ada mereka. duit soalnya. Ini Joe-nya benar-benar Badannya aja bonus udah loh. pecah-pecah itu Dan dipukul-pukulin. akan menjadi milik dari Joe. Tidak banyak kita melihat Esme bagaimana retail hasil udah ini tajir. dilakukan untuk Mid-nya offensive. juga YP-nya aman, udah tajir juga. Dikeluarkan hanya untuk bisa melarikan diri Kalea atas bisa kejaran kabur. dari Mereka juga nggak bisa Joe. nangkep. Dan satu yang aku pengen highlight adalah seberapa sering kita melihat ya skill ini tertinggal jauh. Ini 2400 gold difference dari kedua. Zonanya juga tebel tuh. Xbox-nya ditangkap. Memang ini anjir. Mas itu bisa mendapatkan Memang satu targetingnya lagi cuma dari nge Xbox. terjebak di paling depan, tapi ada backup Tapi dari Toy. dari belakang, tapi itu berapa dari atas, tidak
memang udah ditargeting Xbox terus guys. Itu walaupun jauh ditangkap aja sama Idok. Sekarang Holy defense bottom lane berhasil untuk di-trigger di menit yang ke-8. Gak apa-apa sih, walaupun si Toy mati. Soalnya dapat tower juga. Perbedaan yang sangat signifikan 6.000 keunggulan gold di tangan RRQ. Itu jauh banget Xbox-nya masih aja Jadi sangat ditangkap. rapi Idok menjadi indikator yang kita Xbox kira bakalan target dibunuh Purify terus akan sangat dibanting berat, terus sama tapi Idok. ternyata dia membuktikan ada target yang lebih mahal. Ya kalau Iritelnya mati masih ada Esme. Soalnya dua-duanya strong gitu. Mereka bingung mau bunuh siapa. Iritel mati, Esme-nya menggila. Memang, tapi bisa dipastikan ya akan langsung pecah. Melihat bagaimana kombinasi di early game yang begitu banyak yang bisa dimainkan oleh RRQ juga. Dan kalau zone-nya diangkat Lot. tidak ada yang melakukan backupan di belakang, udah bisa dipastikan akan kurang secara kuantitas bagi lagi untuk tim lain. Tapi So Xbox kalau nggak ada armor dia udah nggak bisa ngebadanin juga, nggak bisa ke damage juga. Pemain-pemain tim Liquid ID yang bersiap-siap untuk melakukan team fight nih. Udah purify. Buat high ground guys. Jadi high ground parsnya nggak ada purify. Baik ya, Purify dari ESKL. Tuh user Romar, lihat tuh. Juga akhirnya ada Lihat tuh user Romar. secara free perlahan Nggak simpen skill bro. Yoshi semakin bergulir Nevin. Ya terus-terusan, tapi sekarang dengan adanya closing play, apakah ini bakal dipaksa menjadi sebuah team fight yang cukup besar atau hanya sebuah gertakan saja demi bisa ngedapetin inner turret lebih dini sambil menunggu hadirnya Esme lawan dari masuk. bagian X-Men. Aduh kuat nggak tuh si Riasnya? Langsung menuju ke arah 3 orang tapi Res menelan damage yang cukup Oh, banyak. Res yang nggak mati. masih bisa selamat. Infrastruktur tidak terhentikan. Masih ada lot sih di bawah. Kalau bisa jangan ada yang mati. Mantap karpet, good karpet. Lotnya masih jauh juga sih. Cukup lama mega kill. Udah bakalan ada ulti lagi. Sehingga kali ini dari tim Liquid ID mereka harus mendefense Lord yang akan berjalan di area bottom lane dengan hanya 4 pemain Di saja. ulti Rinsa. Res benar-benar menjadi masalah dari Dok. Dan Kabuki berhasil untuk Sebenarnya udah selamat si Rinsa, nggak perlu di flickerin gitu. trigger Idok. My god, welcome lemon Slayla. Santai nggak sih bang? Ada YV juga kok buat ngepop. Namun masalahnya kali ini dari tim Liquid ID mereka harus menahan Lord yang sudah mulai dikawal juga pelan oleh Tower di hit sama Toy ya, dapat. akan menjadi target berikutnya. Terusnya ke dalam. Sudah mulai dijemput dengan ada satu buah guiding wing tapi Junes. Oh, Harannya nggak mati. Red yang begitu menyakitkan Aran masih Mundur bisa guys, bertahan. udah guys, Sanity. Belum ada udah cukup guys, tinggalin aja Esme-nya, udah dapat tower. di lane paling depan shutdown bisa didapatkan oleh Joe. Sudah cukup. Res benar-benar membeli banyak sekali waktu untuk siapapun itu untuk menyelamatkan Toy, untuk Zunesh memberikan damage, atau bahkan sekedar untuk membuat Riftnya bisa kabur dari area pertarungan. Gak boleh mati-mati Jadi kayak ini gitu, membuat Jir. tim Padahal udah Liquid gak bisa ID dibalikin dalam lagi. masalah yang cukup besar. Lord selanjutnya Kayak yang ada nyantai di area aja. top lane, dan mereka udah kehilangan base rate Soalnya yang ada lama ini, yang ada membuat YP akan juga ada buat kesempatan ngepop. buat mereka Nyantai aja dulu. untuk fokus ke arah wave ini yang selanjutnya juga Om. Dikit-dikit gitu, tower Karena dikit-dikit. RRQ tinggal menunggu kembali ya. Kembalinya Res, terus mereka langsung bisa juga untuk melakukan team fight. Dan Esme-nya juga nggak terlalu jadi perlu item ngebadanin lagi banyak, untuk guys. Toy yang Masuk, sedikit keluar, lebih masuk, unggul. keluar, Tapi keluar, power masuk, dari keluar, Kabuki masuk ini aja. sebenarnya sudah selesai juga meskipun ini Selebel build dikit. dari Harit yang tidak terlalu baru ya, karena yang baru kan ada yang tidak terlalu makanya. Dia agak sedikit berbeda ya, tapi Kabuki sudah punya kemampuan juga untuk melakukan atau memberikan damage yang besar terhadap RRQ kalau ada tim fight yang besar juga. Ya kan leading 7.000 gold sebenarnya ini sudah cukup jauh bagi RRQ. Ya bisa keluar Mereka Tail ini. sabar dulu sekarang, jangan sampai dan terpick off. Karena ya melihat bagaimana situasi yang terjadi, overextend ini seharusnya akan menjadi mimpi buruk untuk RRQ kalau mereka lakukan. Ya, karena emang sebenarnya untuk menahan rate-nya ini sih yang agak sulit. Secara efek sisi atau efek stun yang dimiliki oleh tim Liquid ID, ini semuanya bisa dibilang sangat minor ya. Hanya ada di arah Povius mungkin. Dan untuk R7, Gibbs, kenapa ataupun R7? dari Mati lampu Midi, lagi dan gendut. Nggak dalam waktu yang lama. Jadi ketika kita ngelihat setup sudah mulai dibuka oleh teman-teman RRQ di area Lord, akan sangat berat untuk tim Liquid ID masuk ke area Lord-nya. Meskipun memang Purify ready dari 3 pemain, tapi kita tahu bagaimana dari Idok, dia nggak pilih-pilih orang, dia akan coba untuk cari siapapun yang muncul di bagian depan, dan dia akan nge-follow up dengan cepat dengan hadirnya Toy juga yang sekarang pegang banyak banget mobilitas. Dia bawa sprint, dan secara emblem juga tadi Toy ngebawain banyak banget mobilitas. Sabar, yang akan sabar. Mereka mau memaksimalkan kontes ini. lagi power dari RRQ. Kamu ditarik jauh banget sih Ya, ke ulur tarik belakang. ulur ya yang terjadi. Ya, tapi kita melihat dua level difference, ini akan menjadi pembeda. Dan Tunggu lihat wave bagaimana bawahnya defense dan jelek juga mereka. range ini selalu bisa memberikan poking damage nih Ul. Zunesnya diincar. Memang menjadi target. Parsnya nggak sakit kok, Parsnya nggak sakit. Nah, Xbox dulu, Xbox dulu. Coba sejauh dari Kabuki, Jonathan tadi dicoba
Nah, kabuknya mati anjir tadi udah masuk ke dalam. Dari Rins yang akhirnya membuat Let's go, let's go. N Mereka sih. tidak akan membutuhkan Lord Parsnya no dari damage, depan. parsnya no Movistar damage. pun kali ini akan kembali mengincar point dari tim Liquid ID. N. Akan coba dimanfaatkan kembali dan harusnya akan menjadi one track push karena Alan mencoba untuk bertahan. Kuat tenaga Yeskiel yang coba untuk dipegang diri di paling belakang dan Iya, udah kosong. 2-0 didapatkan. R7 para wifi dikunyah. Kling Eagle yang ternyata Mana ada orang punya wifi jadi begir. membawa maut bagi tim Liquid ID Yeay. dan RRQ 2-0. berhasil